Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas, kalau yang kemarin kita sudah membahas penelitian kuantitatif. Nah, kalau yang sekarang kita lanjutkan ke penelitian kualitatif ya. Kualitatif. Nah, perbedaan masalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Dengan kata lain, masalah bersifat tetap. Tapi kalau kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masing-masing itu masih remang-remang ya, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Dengan kata lain, masalah bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang. Nah, 3 kemungkinan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, masalah yang dibawa peneliti tetap, sehingga sejak awal penelitian sama. 2, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. 3, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah. Nah, itu ya ada 3 kemungkinan. Kemudian pandangan penelitian kualitatif. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik ya. Holistik di sini artinya menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian peneliti kualitatif ini tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Kemudian batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Nah, masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian selalu berawal dari masalah ya teman-teman. Jadi masalah dalam hal ini adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Teori dan praktek, pengalaman dan kenyataan ya. Penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, masalahnya masih remang-remang, sementara bisa berubah, kompleks, berkembang. Masalah dalam penelitian kualitatif ini seiring dengan peneliti menyelami objek penelitian ya. Nah, masalah dalam kualitatif bisa kita lihat di bagian ini tetap berkembang, berubah. Nah, dipandang mampu melepaskan apa yang dipikirkan, melepaskan teori yang dipahami sebelumnya sehingga mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam. Perbedaan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian. Nah, masalah. Kalau masalah tuh bisa diidentifikasikan, misalnya penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Masalah bisa didapat jika peneliti kualitatif mampu melihat sebuah fenomena atau objek penelitian secara mendalam atau luas. Kemudian kalau rumusan masalah ini adalah pertanyaan yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Kemudian fokus penelitian dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini mengenal adanya fokus penelitian ya, yang dimana dia harus bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisahkan. Kemudian fokus dalam penelitian kualitatif masih sementara, jadi mementingkan kebaruan informasi. Peneliti harus menjelajahi fenomena yang diteliti. Kemudian untuk menentukan fokus, penelitian kualitatif ada 4 alternatif caranya. Yang pertama, fokus dari informasi informan. Fokus dipilih dari domain tertentu, miliki nilai kebaruan untuk perkembangan iptek, kemudian fokus didasarkan pada teori yang telah ada. Kemudian judul dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif berasal dari masalah yang masih sementara tadi ya yang telah ditetapkan. Tidak harus mencerminkan permasalahan atau variabel yang diteliti, lebih menekankan pada usaha untuk menangkap fenomena situasi sosial yang secara luas dan mendalam. Judul masih bisa berubah. Nah, itu baik. Misalnya model belajar anak yang berprestasi, profil guru yang efektif dalam mendidik anak, kesejahteraan menurut orang miskin, makna sakit bagi pasien. Misalnya seperti itu. Penelitian ilmiah harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, masalah masih sementara, jadi rumusan masalah masih dapat berkembang.
Judul juga masih dapat berubah. Teorinya pun masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Karena bersifat holistik, menyeluruh, kompleks, dan dinamis, maka teori yang dipakai bisa lebih banyak dari kuantitatif. Nah, teorinya harus lebih banyak dari kuantitatif. Kemudian, harus sesuai dengan fenomena yang diteliti. Semakin banyak teori yang dipakai, semakin siap peneliti menjadi human instrument, pengumpul data, sehingga semakin baik, luas, dan mendalam dia memahami konteks sosial atau fenomena yang diteliti. Nah, metode kualitatif, ini alurnya ya, penelitian kualitatif. Pertama, deskripsi, reduksi, dan menseleksi. Kemudian, pertama, penelitian, merumuskan masalah, dan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian kualitatif. Nah, ini menurut Spradley ya, tahun 72, a focus refer to single cultural domain or a few related domains. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Kemudian, alternatif penentuan fokus penelitian kualitatif ini menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Kemudian menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu atau organizing domain. Kemudian menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Kemudian menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada. Ini menurut Spradley. Kemudian bentuk rumusan masalah penelitian kualitatif. Rumusan masalah itu masih bersifat deskriptif, suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contohnya, bagaimana profil pendidikan di Indonesia? Kemudian, rumus masalah komparatif, rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan yang lain. Contohnya, adakah perbedaan dinamika murid di kelas yang diajar dengan metode ceramah dan demonstrasi? Nah, seperti itu. Kemudian bentuk rumusan masalah asosiatif atau hubungan ya. Nah, ini memandu peneliti untuk mengkonstruksikan hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Nah, rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3 ya, mirip seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Kalau simetris itu munculnya bersamaan, kausal itu sebab akibat, dan resiprokal itu saling mempengaruhi. Populasi dan sampel. Nah, dalam penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu, dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan. Nah, sampel itu bukan dinamakan responden ya, tetapi narasumber kalau di kualitatif, atau partisipan atau informan. Sampel penelitian kualitatif disebut sampel teoritis atau sampel konstruktif. Kemudian teknik pengambilan sampelnya bisa dengan purpose sampling. Purpose sampling itu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kalau snowball sampling, teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Kemudian ciri-ciri instrumen penelitian kualitatif. Nah, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan. Peneliti sebagai alat yang dapat menyesuaikan terhadap semua keadaan dan mengumpulkan berbagai ragam data. Tiap situasi merupakan keseluruhan, kemudian suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh, kemudian hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dan dapat menggunakan segera. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan, dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Kemudian pengujian keabsahan datanya, ini ada uji credibility. Ini langkahnya adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan member check. Kemudian ada uji transferability, ini pengujian validitas eksternal, ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke dalam konteks dan situasi sosial yang lain. Kemudian ada uji dependability, ini pengujian
Dependability ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Suatu penelitian dependable jika orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Kemudian ada uji confirmability. Nah, pengujian confirmability ini jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, ada observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Observasi ini jenisnya juga macam-macam ya, ada partisipasif, terus terang, tersamar, dan tak terstruktur. Wawancara juga banyak, ada terstruktur, semi terstruktur, kemudian tak berstruktur. Kemudian dokumentasi bisa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Kemudian triangulasi ini gabungan antara data tadi di atas ya, observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian teknik analisis datanya, analisis sebelum di lapangan, ini ada analisis selama di lapangan, model Miles and Huberman ya, ini yang biasa digunakan. Ini ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kemudian ada data selama di lapangan, ini model Spratly tadi ya, ada analisis domain, taksonomi, komponensial, tema budaya. Nah, misalnya ini ada judul perbandingan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK di industri. Nah, rumusan masalahnya, adakah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dan SMA? Nah, kemudian nanti judulnya bisa jadi berubah seperti ini. Profil pekerjaan dan tenaga kerja industri permesenan modern. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana profil pekerjaan industri permesenan modern dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman silahkan berlatih untuk membuat judulnya. Terima kasih. Qualitative research is much more difficult to do than quantitative research because the data collect are usually subjective and the measurement tool for collecting data in the investigator himself. Nah, ini menurut Bock and Co. ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.